Kelompok 6. Perancangan ulang tata letak unit lem softening unit dengan metode grafik PTCDE. Anggota kelompok Heri Nurliani 166121143, Muhammad Fahmi Aditya 170601114, Miftah Farid 180601005, Muhammad Fahrudin Ubaidillah 160601180. Latar belakang, tata letak fasilitas pabrik memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap performansi perusahaan seperti ongkos material handling, work clean proses inventory, lead times, produktivitas, dan performansi pengaturan. Desain fasilitas pabrik yang baik adalah yang mampu meningkatkan keefektifan dan keefisienan melalui penurunan perpindahan jarak material dan ongkos material handling. Tata letak yang baik adalah tata letak yang dapat menangani sistem material handling secara menyeluruh. Sistem material handling yang kurang sistematis menjadi masalah yang cukup besar dan mengganggu kelancaran proses produksi sehingga mempengaruhi sistem secara keseluruhan. PT CDI merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan air yang memproduksi software atau air dengan kadar kesadaran rendah. Proses penurunan kadar kesadaran air dilakukan dengan cara mereaksi raw water dengan kapur dan pre-stall. Saat ini kondisi layout fasilitas pabrik di PT CDI mengalami kendala dalam hal tata letak fasilitas, diantaranya susunan tata letak yang kurang teratur. Terdapat aliran pemindahan bahan yang berpotongan, cross movement dalam kurung, yang dapat mengganggu dalam proses produksi, dan yang sangat jelas terlihat adalah jarak pemindahan bahan dalam kurung material handling antar departemen cukup jauh. Selanjutnya, jarak antar struk tempat pertimpanan bahan baku yang cukup jauh membuat hal ini sangat menguras waktu dan tenaga dalam hal perpindahan material yang dapat menyebabkan proses produksi menjadi tidak efektif dan efisien, sehingga hal ini dapat mengakibatkan besarnya ongkos material handling karena kegiatan dilakukan berulang-ulang. Hal ini dapat menyebabkan total momen perpindahan yang besar sehingga dapat meningkatkan biaya material handling dan secara tidak langsung juga meningkatkan beban biaya produksi. Untuk mengatasi permasalahan di atas, maka perlu adanya suatu pertimbangan bagaimana membuat atau mengubah tata letak fasilitas yang ada menjadi lebih efektif dan efisien. Perancangan tata letak pabrik yang baru pada penelitian ini dirancang menggunakan metode grafik yang berbasis dari metode Activity Relationship Chart yang disebut ARC. Metode grafik merupakan algoritma heuristik yang dapat memberikan gambaran secara langsung tentang hubungan antar departemen sehingga lebih mudah dimengerti. Oke, saya lanjutkan yang selanjutnya yaitu pendahuluan. Tata letak fasilitas. Perencanaan tata letak dan fasilitas adalah kegiatan analisis, membentuk konsep, merancang sistem, dan mewujudkan sistem bagi produksi barang atau jasa. Perencanaan fasilitas bisa digambarkan sebagai rencana fasilitas, yaitu susunan fisik, perlengkapan, tanah, bangunan, dan fasilitas. Untuk mengoptimalkan hubungan antara pekerja aliran barang, aliran informasi, dan cara yang diperlukan untuk mencapai target produksi secara efisien, ekonomis, dan aman. Tata letak pabrik, plan layout atau tata letak fasilitas layout dapat diartikan sebagai tata cara pengaturan fasilitas pabrik yang memiliki tujuan untuk membuat proses produksi semakin lancar. Salah satu cara dalam meningkatkan produktivitas sebuah pabrik manufaktur ialah memperbaiki tata letak fasilitas pada pabrik tersebut. Selain meningkatkan produktivitas, memperbaiki tata letak fasilitas akan meningkatkan efisiensi kerja pada proses produksi. Oleh sebab itu, perencanaan tata letak harus diperkirakan secara tepat sesuai dengan kebutuhan proses produksi. Tujuan tata letak fasilitas. Berikut merupakan beberapa keuntungan dari pengaturan tata letak fasilitas yang sesuai.
Di antaranya yaitu menaikkan output produksi, mengurangi waktu tunggu, mengurangi proses pemindahan bahan, membuat penggunaan area lebih efisien, mengurangi inventory in proses manufaktur yang lebih singkat, mengurangi risiko bagi kesehatan dan keselamatan kerja dari pegawai, memperbaiki moral dan kepuasan kerja, mempermudah aktivitas pengawasan, mengurangi faktor yang dapat mempengaruhi kualitas dari bahan baku maupun produk jadi. Selanjutnya ada ARC atau Activity Relationship Chart. ARC atau peta hubungan kerja adalah aktivitas atau kegiatan antara masing-masing bagian yang menggambarkan penting tidaknya kedekatan ruangan. Dalam satu organisasi pabrik harus ada hubungan yang terkait antara suatu kegiatan dan kegiatan lainnya yang dianggap penting dan selalu berdekatan demi kelancaran aktivitasnya. Secara umum, peta hubungan kegiatan dapat diidentifikasikan sebagai berikut, yaitu teknik ideal untuk merencanakan keterkaitan antara setiap kelompok kegiatan yang saling berkaitan. ARC ini akan berhubungan dengan struktur organisasi dan tabel-tabel pertinjauan luas lantai. Tujuan utama ARC adalah agar dapat diketahui hubungan kedekatan dari setiap kelompok kegiatan, dalam hal ini organisasi pabrik. Selanjutnya, metode grafik. Metode grafik merupakan metode perencanaan tata letak yang menggunakan grafik kedekatan agensi grab sebagai penghubung antara departemen atau fasilitas yang ada dengan tujuan untuk memperoleh bobot terbesar. Bobot terbesar diperoleh dengan menjumlahkan masing-masing nilai pada busur yang dibuat. Tahap-tahap prosedur pembuatan metode grafik. Yang pertama, pengumpulan data, jarak, dan luasan antar departemen, dan pembuatan Activity Relationship Chart (ARC). Yang kedua, pembuatan peta dari departemen yang ke departemen lain yang diambil dari peta operasi. Yang ketiga, membentuk alternatif blok layout. Yang keempat, pemilihan blok layout terbaik dilihat dari jumlah bobot lebih besar. Yang kelima, memilih pasangan departemen yang memiliki bobot terbesar. Yang keenam, memilih departemen ketiga yang masuk dalam grafik, kemudian dipilih bobot penjumlahan terbesar. Yang ketujuh, segitiga yang telah dibentuk kemudian digabungkan dengan departemen yang belum masuk dalam grafik sampai semua departemen masuk dalam grafik dan tetap dipilih pasangan antar departemen yang memiliki bobot terbesar adalah yang terbaik. Yang kedelapan, langkah terakhir adalah menyusun ulang blok layout yang sesuai grafik kedekatan. Baik, akan saya lanjutkan di pembahasan. Perhitungan material handling kondisi awal. Perhitungan jarak lintasan antar departemen produksi yang ada diukur dengan mengestimasikan jarak bagian satu dengan lainnya. Dalam penelitian ini, adapun jarak yang dihitung adalah jarak material handling yang dilewati saat proses produksi. Proses produksi dimulai dari storage gudang kapur dengan bantuan forklift memindahkan kapur seberat 1 ton ke lantai injeksi 1. Setelah forklift memindahkan kapur, forklift menuju gudang storage 2 untuk memindahkan press-tool ke lantai injeksi 2. Pada saat bahan baku kapur dan press-tool siap untuk dilakukan injeksi ke lantai proses, bahan baku akan dipompa dan direaksikan di lantai proses dengan raw water sehingga menghasilkan produk soft water. Produk soft water yang sudah jadi ditampung sementara di bansin penampungan dan selanjutnya dipompa menuju tangki penampungan soft water. Activity Relationship Chart atau ERC. Tahapan awal ERC adalah menentukan bagian-bagian yang dimiliki oleh perusahaan dalam proses pembuatan soft water, yaitu pertama storage 1 atau gudang kapur, yang kedua lantai injeksi 1, yang ketiga storage 2 atau gudang press-tool, yang keempat lantai injeksi 2, yang kelima lantai proses, yang keenam tangki penampungan soft water. Nah, di sini masing-masing mempunyai bobot sendiri, yaitu yang A mutlak dekat memiliki bobot 6,
E sangat dekat itu bobotnya 5, I penting dekat bobotnya 4, O cukup dekat 3 bobotnya, U untuk tidak penting untuk dekat itu bobotnya 2, dan X harus jauh bobotnya 1. Kita lihat di sini storage 1 dan kita misalkan dengan storage 1 dengan lantai injeksi itu simbolnya adalah A. Jika ketemu di titik A itu mutlak dekat, jadi itu harus dekat. Kita lihat juga ke storage 1 di tangki itu kalau kita cari titik mereka itu ketemunya itu di simbol X, itu harus jauh, jadi harus jauh. Misal storage 2 di lantai injeksi 2, nah itu kan sangat dekat. Sedangkan lantai injeksi 1 ke storage 2 ketemunya di titik O itu cukup dekat, seperti itu. Data jarak antar bagian produksi. Gudang kapur ke lantai injeksi 1 jaraknya 15 meter. Lantai injeksi 1 gudang prestol jaraknya 22 meter. Gudang prestol lantai injeksi 2 jaraknya 10 meter. Lantai injeksi 2 lantai proses jaraknya 20 meter. Lantai proses ke tangki jaraknya 5 meter. Nah, perhitungan frekuensi perpindahan. Frekuensi perpindahan dapat diketahui dari jumlah unit yang dipindah dibagi dengan kapasitas alat angkut yang digunakan. Forklift yang digunakan untuk memindah barang di unit lem softening berkapasitas 1 ton. Jadi gudang kapur menuju lantai injeksi 1, material handlingnya forklift, frekuensinya 60. Nah, lantai injeksi 1 menuju gudang prestol menggunakan material handling forklift juga, frekuensinya 80. Gudang prestol lantai injeksi 2 tetap menggunakan forklift, frekuensinya 75. Nah, lantai injeksi 2 menuju lantai proses ini menggunakan material handling pompa, frekuensinya 70. Lantai proses menuju tangki tetap menggunakan pompa, material handlingnya, frekuensinya 20. Nah, perhitungan momen perpindahan awal. Momen perpindahan dapat didapat dari hasil perkalian frekuensi perpindahan dengan jarak antar departemen yang berhubungan. Nah, seperti jarak tadi itu dikali dengan frekuensi perpindahan, ketemulah momen perpindahannya, yaitu gudang kapur menuju lantai injeksi 1, momen perpindahannya 900. Lantai injeksi 1 menuju gudang prestol, momen perpindahannya 1760. Gudang prestol ke lantai injeksi 2, momen perpindahannya 750. Lantai injeksi 2 menuju lantai proses 1400. Lantai proses ke tangki, momen perpindahannya 100. Nah, menghitung OMH layout awal. Ongkos material handling atau biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk operasional pemindahan material dipengaruhi oleh ongkos material handling per meter. Jarak antar departemen yang berhubungan dan frekuensi perpindahan yang terjadi. Pada penelitian ini, ongkos material handling yang dihitung adalah biaya operasional forklift yang digunakan oleh perusahaan berupa bahan bakar. Biaya bahan bakar yaitu gudang kapur ke lantai injeksi 1, bahan bakarnya 11,64 per meter. Nah, OMH-nya per meter 10.480 per meter. OMH per hari 157.200. Berikutnya lantai injeksi 1 ke gudang prestol, bahan bakar per meternya 4,05. Ongkos material handlingnya per meter 7.145, sedangkan per hari 157.200. Gudang prestol ke lantai injeksi 2 20,96 per meter, bahan bakarnya OMH-nya 15.720, per harinya 157.200. Masing-masing total bahan bakar
per meter yang dibutuhkan semuanya 36,65. Per meternya 33.345 keseluruhan, dan OMH per harinya 471.600. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai perancangan ulang tata letak dengan metode grafik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miftah Farid, M18060105. Jadi untuk metode grafik ini merupakan metode perancangan tata letak yang menggunakan grafik kedekatan agency grade sebagai penghubung antara departemen-departemen atau fasilitas-fasilitas yang ada dengan tujuan memperoleh bobot terbesar. Jadi dalam penerapan metode grafik kali ini digunakan untuk memperoleh bobot terbesar dari bagian-bagian di dalam unit lem softening ini. Kemudian perhitungan penentu grafik dapat dilakukan dengan menggunakan dua basis data, yaitu momen perpindahan dengan mengkalikan hasil perhitungan dari frekuensi dikalikan dengan jarak perpindahan, atau dari hubungan kedekatan antar bagian menggunakan activity relationship charge. Dalam penelitian kali ini, basis data yang digunakan adalah activity relationship charge. Karena menurut kelompok kami, dengan menggunakan basis data tersebut, memudahkan kami dalam memproses atau merancang ulang tata letak dengan metode grafik. Berikutnya langkah yang pertama yaitu menentukan hubungan kedekatan yang mempunyai nilai bobot derajat kedekatan tertinggi atau A, di mana dalam hal ini diketahui dari beberapa bobot A yang terdapat di beberapa bagian, kami memilih storage 1 dan 2. Mengapa? Karena storage 1, di mana storage 1 adalah tempat penyimpanan bahan baku kapur, dan storage 2 adalah tempat penyimpanan prestol. Jadi kedua tempat tersebut mempunyai hubungan kedekatan dalam hal persamaan fungsi sebagai tempat penyimpanan material. Maka dari itu, kedua tempat tersebut kami pilih dari sekian banyak nilai A yang terdapat di bagian-bagian lain. Kemudian langkah yang kedua yaitu perhitungan bobot keterkaitan. Setelah diketahui bobot terbesar dari beberapa bagian tadi, diperhitungkan dengan membandingkan dengan bagian-bagian lain terhadap bagian 1 dan 3. Kemudian didapatkan hasil perhitungan terbesar yaitu M2 dan M4. Kemudian dipilih salah satu, kami pilih M2. Nah, perhitungan bobot yang telah dilakukan tadi dilakukan berdasarkan hubungan kedekatan antar bagian yang telah disimbolkan di dalam activity relationship chart yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menentukan stasiun ketiga yang akan dimasukkan ke dalam grafik, di mana stasiun ketiga dipilih berdasarkan nilai bobot terbesar dari perhitungan sebelumnya. Jadi berdasarkan dari perhitungan di langkah kedua tadi, didapatkan nilai tertinggi yang kemudian dipilih dan selanjutnya dimasukkan ke dalam grafik, sehingga dapat dilihat seperti gambar berikut membentuk sebuah segitiga. Kemudian langkah yang keempat yaitu perhitungan bobot lainnya terhadap bidang 1, 2, 3, di mana dari bagian-bagian lain tadi dihitung dibandingkan dengan bidang 1, 2, 3, sehingga diperoleh hasil nilai tertinggi yaitu M4, sehingga M4 dipilih untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam grafik. Nah, langkah yang kelima yaitu menentukan stasiun keempat yang akan dimasukkan ke dalam grafik. Seperti yang diketahui sebelumnya, nilai dari M4 tertinggi, kemudian dipilih dan selanjutnya dimasukkan ke dalam segitiga bidang M1, 3, dan 2. Seperti gambar berikut. Selanjutnya langkah yang keenam, perhitungan bobot stasiun lainnya dengan bidang 124, 324, dan 134 untuk menentukan stasiun kelima yang akan dimasukkan ke dalam grafik.
Jadi setelah diketahui dari segitiga tadi, didapatkan bidang-bidang 124, 324, dan 134. Kemudian dari ketiga bidang tersebut dihitung lagi dengan membandingkan dengan hasil dari bagian yang belum masuk ke dalam bidang, yaitu ada bagian M5 dan M6. Jadi setelah dilakukan perhitungan, didapatkan hasil bidang M5, bagian M5 terhadap bidang 324 dan 124. Kemudian dipilih salah satu karena mempunyai nilai yang sama. Kami pilih M5 terhadap bidang 324. Kemudian langkah yang ketujuh yaitu menentukan stasiun kelima yang akan dimasukkan ke dalam grafik. Jadi setelah diketahui hasil perhitungan tadi, didapatkan hasil nilai terbesar, kemudian dipilih dan selanjutnya dimasukkan ke dalam bidang yang telah dipilih tadi, yaitu bidang M5, bagian M5 terhadap bidang 3, 2, dan 4. Berikutnya langkah ke-8 yaitu perhitungan bobot stasiun 6 terhadap bidang 124, 134, 345, 245, dan 235. Jadi setelah membentuk suatu grafik dari hasil perhitungan sebelumnya tadi, didapatkan bidang-bidang sebagai berikut. Ada bidang 124, 134, 345, dan 245, dan 235. Dihitung dengan bagian M6. Dihitung berdasarkan bobot yang telah diketahui dalam activity relationship chart sebelumnya. Kemudian didapatkan hasil tertinggi yaitu nilai 8. Kami pilih di bidang 245 karena melihat dari kondisi kondisi flow proses dari M6 sendiri yaitu lebih dekat dengan bidang atau bagian 5, sehingga kami pilih dari ketiga nilai yang sama. Kemudian langkah yang ke-9 yaitu menentukan stasiun ke-6 yang akan dimasukkan ke dalam grafik. Setelah dilakukan perhitungan tadi, kami pilih, kemudian kami masukkan ke dalam bidang yang telah dipilih, di mana bidang yang dipilih tadi adalah 2, 4, dan 5. Nah, dasar pembuatan alternatif layout yaitu sesuai dengan grafik yang telah tersedia berikut ini. Jadi grafik ini nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam pembuatan layout alternatif. Berikutnya perhitungan estimasi jarak alternatif layout metode grafik, di mana alternatif layout kami mengusulkan dengan desain layout seperti berikut. Nah, setelah mendapatkan tata letak usulan alternatif metode grafik, maka dilakukan perhitungan jarak antar departemen berkaitan untuk alternatif layout dan grafik tersebut. Berikutnya adalah hasil perancangan ulang tata letak berdasarkan hasil berikut perhitungan menggunakan metode grafik. Selanjutnya data estimasi jarak antar bagian produksi setelah terjadi perubahan layout. Jadi setelah dilakukan tata ulang dari layout sebelumnya, dapatkan jarak, estimasi jarak yang telah kami peroleh, yaitu dari gudang 1 ke gudang ke lantai injeksi 1 didapatkan jarak 5 meter, kemudian dari lantai injeksi 1 ke gudang prestol jarak 15 meter, kemudian gudang prestol ke lantai injeksi 2 didapatkan jarak 5 meter. Nah, dari masing-masing perpindahan tempat tersebut terjadi penurunan jarak, perubahan jarak dari layout sebelumnya. Perhitungan momen perpindahan awal setelah dilakukan perubahan layout sebagai berikut. Jadi untuk perhitungan perpindahan ini digunakan dengan mengkalikan frekuensi dengan jarak antar bagian. Didapatkan sebagai berikut, mana hasil momen perpindahan terbesar
terjadi dari lantai injeksi 1 ke gudang pre-install sebesar 1.200. Kemudian yang kedua, terbesar kedua, yaitu dari lantai injeksi 2 ke lantai proses sebesar 1.050. Dan yang terkecil yaitu lantai proses tangki. Lantai proses ke tangki, yaitu momen perindahannya sebesar 100, nilai tersebut tidak jauh berubah atau tetap dari layout sebelumnya. Kemudian setelah diketahui momen perpindahan, dilakukan perhitungan ongkos material handling layout alternatif metode grafik. Nah, hasil perhitungan ongkos material handling ini dikeluarkan berdasarkan biaya forklift, biaya operasional forklift, yaitu biaya bahan bakar, di mana hasil dari perhitungan sesudah terjadi perubahan layout. Nah, ini kami mengestimasikan terjadi perubahan OMH atau ongkos material handling di masing-masing perpindahan. Ya, ada di perpindahan dari gudang kapur ke lantai injeksi 1 dengan ongkos material handling sebesar 78.600. Kemudian lantai injeksi 1 ke gudang pre-install terjadi perubahan turunan biaya OMH sebesar 117.840. Kemudian ada perubahan juga dari gudang pre-install ke lantai injeksi 2 sebesar 78.600, sehingga di total hasil perhitungan ongkos material handling dari perubahan layout yang telah dilakukan yaitu sebesar 275.040. Nah, berikut adalah hasil perbandingan layout dari layout sebelumnya, layout awal dengan alternatif layout grafik. Jadi berikut adalah perbandingan baik dari jarak, momen perpindahan, atau dari ongkos material handling. Dari layout awal dengan layout sesudah dilakukan tata ulang menggunakan metode grafik, di mana berdasarkan tabel perbandingan di atas dapat disimpulkan bahwa layout alternatif memiliki hasil yang paling minimum, baik dari segi jarak maupun biaya. Dan terdapat perbedaan total jarak layout dari layout awal sebesar 27 meter, sehingga dari perbedaan jarak tersebut mempengaruhi jumlah konsumsi bahan bakar yang digunakan forklift untuk memindahkan bahan atau material dari gudang dengan total ongkos material handling sebesar 275.040. Nah, dari situ terdapat selisih yang terjadi apabila perusahaan menggunakan layout alternatif sesuai dengan metode grafik yang telah diperhitungkan, yaitu selisih sebesar 196.560. Berikutnya kesimpulan. Dalam kesimpulan kali ini, pembuatan alternatif layout perbaikan untuk PTC-DE dapat dilakukan dengan menggunakan metode grafik yang berbasis pada Activity Relationship Chart dengan momen perpindahan material. Pada penelitian ini, pembuatan layout alternatif menggunakan metode grafik berdasarkan Activity Relationship Chart karena dinilai lebih mudah dan optimal dalam proses pengerjaan. Kemudian yang kedua, alternatif layout metode grafik memberikan perbaikan dengan perubahan tata letak pada keenam bagian pada area produksi, yaitu storage 1-2, lantai 1-2, lantai proses, dan tangki tempat penampungan software. Jadi setelah dilakukan perubahan layout, terjadi perubahan-perubahan di beberapa bagian, di semua bagian produksi, baik dari storage 1-2 hingga ke tempat tangki, tempat penampungan software. Dan yang ketiga, dari hasil perbandingan antara layout awal dengan layout hasil dari metode grafik, terjadi pengurangan ongkos material handling sebesar 196.560 dan selisih total jarak sebanyak 27 meter. Jadi dari hasil perhitungan dari perbandingan layout awal dengan layout sesudah dilakukan tata ulang, diperoleh hasil penghematan sebesar 196.560 daripada ongkos dari bahan bakar sebuah forklift. Jadi perusahaan akan menghemat sebesar 196.560. Nah, dengan adanya usulan perancangan tata ulang tata letak
Menggunakan metode grafik tersebut diharapkan perusahaan akan lebih efisien dalam keberlangsungan produksi sehingga dapat menghemat biaya-biaya yang dibutuhkan dalam proses produksi. Jadi harapannya ketika layout dengan metode grafik tersebut diterapkan, bukan hanya dapat menghemat biaya bahan bakar, tapi juga dapat memberikan dampak efisiensi, keefektivitasan terhadap proses yang berlangsung pada perusahaan. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan dan penulisan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.